Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gus Yoyo yang masih setia membawakan konten yang berisi dengan sejarah, budaya maupun misteri yang ada di tanah Jawa. Kali ini saya akan membahas yaitu di sesi pengobatan yang berikutnya. Ya, ini hari ini saya akan membahas tentang pengobatan, cara menyembuhkan diri kita dari asam lambung, ya, penyakit asam lambung. Mungkin itu adalah pengalaman saya juga. Jadi ini bisa saya tularkan ke semuanya agar pengalaman ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita nanti bisa menjadi referensi lah, seperti itu ya. Referensi, ternyata asam lambung itu seperti ini, seperti itu. Yang pertama, asam lambung itu menurut medis ya. Jadi asam lambung itu dibedakan menjadi dua. Kalau menurut medis ya, itu asam lambung itu sebenarnya di dalam diri kita itu ada yang namanya asam lambung. Karena asam lambung itu bertujuan, memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang istilahnya ditaruh di dalam diri kita. Untuk fungsinya asam lambung itu untuk membunuh kuman-kuman yang ada di dalam lambung kita, seperti itu. Jadi racun-racun atau bakteri-bakteri yang ada di dalam diri kita itu, yang ada khususnya di lambung, dia akan mati terkena asam lambung itu. Nah, seperti itu. Jadi semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu semua punya manfaat. Tapi yang menjadi pertanyaan, kita tidak boleh berlebihan. Nah, ini. Jadi asam lambung itu sebenarnya ada, tapi kalau bisa tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, diri kita yang merasa tidak enak, tidak nyaman, takut dan sebagainya, seperti itu. Jadi asam lambung itu seperti itu. Dia akan naik. Kalau kelebihan asam lambung, dia akan naik dan juga bisa menyebabkan kematian. Ya, dia akan naik terus menyumbat saluran pernafasan kita, akhirnya jantung kita bisa berhenti, seperti itu. Biasanya sesak di sini, di ulu hati, seperti itu. Itu tidak perlu takut ya. Yang kedua, asam lambung dari non medis. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Kenapa saya bilang asam lambung itu ada jenisnya dari non medis? Nah, asam lambung jenis non medis itu ya, kita harus sadar bahwa jin itu dia bisa memasuki tubuh kita di bagian mana tubuh kita itu lemah. Nah, ini dia juga tahu, dia pandai. Misalkan dia itu mempunyai istilahnya pandangan yang sangat tajam, bisa menembus di dalam diri kita, seperti itu. Jadi dia melihat ini kelemahannya orang ini kelemahannya orang ini apa. Misalkan dia tahu kelemahannya di asam lambung, wah ini di lambungnya ada masalah, saya masuk di situ. Nah, dia masuk seperti angin, kita tidak tahu. Maka dari itu nanti ada penjelasannya agar bagaimana cara mengatasinya ya. Nah, setelah dia masuk, tim dokter itu juga tidak bisa mendeteksi, karena jin ketika masuk itu dia berupa angin. Nah, dia juga berupa angin. Nah, dia juga pinter, si namanya jin itu pinter dan cerdik, agar si dokter atau mungkin si pasien penderita itu
tidak bisa mengenali dari dirinya penyebabnya seperti itu. Dia mengira, pasien mengira, oh saya sakit lambung biasa, ternyata di situ ada faktor lain yang bikin kita seperti itu. Nah, ini contoh saya ceritakan sedikit. Ini pengalaman saya. Dulu juga saya itu pernah ya menderita asam lambung. Lah sampai kayak badan sudah lemas, pikiran sudah kalut ya. Akhirnya saya bingung, disuntik sama dokter ndak mempan, kasih obat ndak mempan, kasih jamu ndak mempan. Saya bingung, ini penyakit apa? Semakin anginnya semakin tumbuh terus. Nah, akhirnya diri kita ndak nyaman, kayak orang mau istilahnya berjuang antara hidup dan mati ya, seperti itu kalau asam lambung. Nah, ketika itu saya akhirnya melakukan semedi, melakukan ruqyah mandiri atau zikir kepada Allah, pasrah sama Allah. Ya Allah, tolonglah hambamu, sungguhnya hambamu tidak tahu penyakit apa yang ada di dalam diri hambamu, berikanlah kekuatan. Lah, apa yang terjadi? Ternyata ketika saya berdoa dan pasrah, seperti ayat yang pernah difirmankan Allah di dalam Al-Quran, man yattakhillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal dan berserah diri kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Dan disitulah saya yakin ayat itu, dan saya akhirnya menyerahkan, pasrah sama Allah apa yang terjadi pada diri saya. Nah, pada saat itu ketika saya melakukan meditasi, ada sosok, saya sampai terkejut, ada sosok hitam yang kayak anak kecil tapi punya rambut panjang hitam dan punya jenggot panjang. Dia keluar dari tubuh saya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil adzim. Ternyata engkau, saya kejar makhluk itu, saya kejar sampai dia lari di dalam masuk ke dalam WC, dan dia lari di lubang dari kamar mandi. Nah, ternyata di situ saya mulai sadar bahwa oh, jin itu pandai, jin itu cerdik. Jadi kita juga harus bisa mengenali, mengamati diri kita, apakah kita ada gangguan jin atau memang itu benar-benar penyakit medis. Kemarin juga seperti itu, ada serangan juga ya. Ketika saya ruqyah, ternyata saya ruqyah mandiri juga, akhirnya keluar juga sampai muntah-muntah juga. Nah, seperti itu. Jadi bertubi-tubi. Nah, seperti itu. Oleh karena itu kita juga harus waspada, dan kita juga harus bisa mengenali diri kita, dan senantiasa selalu berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, ketika asam lambung naik ya, coba kita lakukan terapi dulu. Terapinya yaitu kita sering meminum nanti ada penjelasannya ya. Yang pertama inilah, kalau berat ya, ini namanya ambil daun jambu biji, daun yang ujung jambu biji ini ya, diambil. Terus kalian lakukan dengan mengunyah. Setelah kalian mengunyah, kalian membaca Al-Fatihah 7 kali, Anas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, surat Al-Ikhlas 7 kali, ayat kursi 7 kali sambil mengunyah. Setelah itu ditelan. Nah, insya Allah nanti asam yang ada di dalam tubuh kita berkurang. Dan itu juga jikalau itu nanti ada gangguan non medisnya ya, insya Allah dia akan keluar. Dia kepanasan di dalam diri kita, jinnya juga akan keluar. Nanti insya Allah efeknya kalian pasti muntah-muntah. Nah, setelah muntah kalian menjadi enak seperti itu. Nah, nanti saya sarankan
kalau ketika kalian sudah mengeluarkan muntah-muntah, kalau punya daun bidara ya, segera makan daun bidara itu, karena itu adalah pakar dari diri kita. Karena jin sekuat apapun, kalau di dalam diri kita, di dalam darah kita ada namanya daun bidara, dia tidak akan berani masuk. Karena daun bidara itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, itu adalah pohon yang ada di surga. Jadi pohon yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak mampu untuk menahan dari daun bidara itu. Maka dari itu sebagai istilahnya referensi untuk kita semua, agar semua yang ada di channel Tulung Jagat channel ya, nanti bisa menjadi tambahan wawasan kita semua. Dan jangan panik, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita juga harus bisa menilai diri kita. Kalau asam lambung itu memang medis, dari medis pasti dikasih obat itu mudah untuk reda. Tapi kalau asam lambungnya dari non medis, itu biasanya dia kayak seperti ada makhluk di dalam lambung kita, dia kayak ngamuk. Nah seperti itu, dia kayak bergejolak terus. Itu tujuannya dia akan membunuh. Memang dia membunuh dengan cara menyamar, seolah-olah menjadi asam lambung, supaya tidak ada yang bisa mendeteksi keberadaannya. Tapi menurut mereka itu dia bersembunyi, tapi sesembunyi-sembunyi dia pasti dia tetap dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibongkar persembunyiannya, seperti itu. Maka dari itu simak terus channel Tulung Jagat channel. Jangan lupa like, komen atau subscribe ya, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Nanti supaya kalian semua mendapatkan video-video terbaru dari Tulung Jagat channel ya. Nanti ada penyembuhan-penyembuhan yang lainnya yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Karena kalau saya, insya Allah semua ilmu saya, semua pengalaman ataupun ilmu saya akan tebarkan untuk semua ya. Tidak saya sembunyi-sembunyikan. Karena saya sadar bahwa kita harus saling tolong menolong, kita harus berbagi kepada orang lain, karena disinilah amal kita, disinilah disinilah tugas kita sebagai seorang khalifah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia itu diberikan tugas sebagai seorang khalifah. Khalifah itu seorang pemimpin yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya minimal pemimpin keluarga. Tapi kalau bisa kita juga harus saling berbagi kepada orang-orang agar semua bisa bisa tersembuhkan oleh penyakit yang lainnya, penyakit medis maupun penyakit non medis. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata saya yang kurang yang kurang sopan atau kurang berkenan di hati sedulur-sedulur semua, saya Gus Yoyo minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dari saya Gus Yoyo, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.